Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Fadila Zafira. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa, bagian barat pada abad ke-4 hingga abad ke-7, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang diketahui. Dalam catatan, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Kuru Jaya Siwawarman pada 358, yang kemudian digantikan oleh putranya, Dharma Yawarman pada tahun 382 sampai 365. Jaya Singawarman dipusarakan di tepi Kali Gomati, sedangkan putranya di tepi Kali Jadrabaga. Maharaja Purnawarman adalah Raja Kerajaan Tarumanegara yang ketiga pada tahun 365 sampai 434 Masehi. Tahun 526 Masehi, Manikmaya menantu Suryawarman mendirikan kerajaan baru di Kendang, daerah Nangret, antara Bandung dan Limbangan, Garut. Putra tokoh Manikmaya ini tinggal bersama kakeknya di ibu kota Tarumanegara dan kemudian menjadi panglima angkatan perang kerajaan Tarumanegara. Perkembangan daerah timur menjadi lebih berkembang ketika Cicik Manimaya mendirikan kerajaan Galuh dalam tahun 612 Masehi. Raja-raja kerajaan Tarumanegara adalah Jaya Singawarman pada tahun 358 sampai 382, Dharmayawarman pada tahun 382 sampai tahun 395, Purnawarman pada tahun 365 sampai 434, Wisnuwarman pada tahun 434 sampai 455, Indrawarman pada tahun 455 sampai 515, Chandrawarman pada tahun 515 sampai tahun 535, Suryawarman pada tahun 535 sampai 561, Kertawarman pada tahun 561 sampai tahun 628, Sudawarman pada tahun 628 sampai tahun 639, Hariwangsawarman pada tahun 639 sampai tahun 640, Nagajayawarman pada tahun 640 sampai tahun 666, Linggawarman pada tahun 666 sampai 669. Selanjutnya, kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari Prasasti Tugu yang menyatakan Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah kali. Penggalian sebuah kali ini sangat besar artinya, karena pembuatan kali ini merupakan pembuatan saluran irigasi untuk memperlancarkan pengairan sawah-sawah pertanian rakyat. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kehidupan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Dan selanjutnya, kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membangun saluran air di Sungai Gomati sepanjang 6.122 tombak atau sekitar 12 km. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat, karena dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir di saat musim penghujan. Selain itu juga digunakan sebagai irigasi pertanian serta sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antara daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar dan daerah-daerah di sekitarnya. Selanjutnya, kehidupan budaya Kerajaan Tarumanegara dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang ditemukan sebagai bukti kebesaran Kerajaan Tarumanegara. Dapat diketahui
bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Selain sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti-prasasti tersebut menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai masa kejayaan saat diperintah oleh Raja Purnawarman atau Raja ketiga Kerajaan Tarumanegara. Di masa pemerintahan Raja Purnawarman, luas wilayah Kerajaan Tarumanegara hampir sama dengan luas Jawa Barat saat ini. Raja Purnawarman adalah raja besar. Hal ini dapat diketahui dari prasasti Ciaruteun yang isinya ini atau bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Pada masa kejayaan itu, Tarumanegara mengalami perkembangan pesat. Selain dengan memperluas wilayah kerajaan melalui ekspansi ke kerajaan kecil di sekitar kekuasaannya. Raja Purnawarman juga membangun berbagai infrastruktur yang mendukung perekonomian kerajaan. Masa kepemimpinan Raja Purnawarman dianggap sebagai masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Selain itu juga karena kemampuan kerajaan yang mampu berkorban 1.000 ekor sapi saat pembangunan kedua sungai itu. Pada masa kejayaan ini, Tarumanegara mengalami perkembangan pesat. Selain dengan memperluas wilayah kerajaan melalui ekspansi ke kerajaan kecil di sekitar kekuasaannya, Raja Purnawarman juga membangun berbagai infrastruktur yang mendukung perekonomian di kerajaan. Dan yang terakhir, runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara tidak diketahui secara lengkap karena prasasti yang ditemukan sebagai hanya menyampaikan berita saat pemerintah Raja Purnawarman dan sisanya belum dapat ditafsirkan secara lengkap. Tarumanegara sehingga hanya mengalami masa pemerintahan 12 raja pada tahun 669 Masehi. Linggawarman, Raja Tarumanegara, terakhir digantikan menantunya, Tarusbawa. Linggawarman sendiri mempunyai 2 orang putri, yang sulung bernama Manasih menjadi istri Tarusbawa dari Sunda, dan yang kedua bernama Soba Kancana menjadi istri Daputahian Sri Jayanasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya. Secara otomatis, tahta kekuasaan Tarumanegara jatuh kepada menantunya dari putri sulungnya yaitu Tarusbawa. Oke, sedikit penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.